Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kota Tidore Kepulauan. Dalam hal ini adalah bagian pengadaan barang jasa. Kami akan menyampaikan satu hal penting, yaitu terkait dengan saat ini LKPP sudah membuka kembali pelatihan kompetensi yang berbasis MOOC atau Massive Open Online Course yang bisa diikuti oleh seluruh ASN pada kementerian lembaga pemerintah daerah secara daring, secara mandiri di tempatnya masing-masing. Pelatihannya ada 3 pelatihan kompetensi yang telah dibuka saat ini. Yang pertama adalah pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa level 1, kemudian yang kedua pelatihan kompetensi PPK TPC, dan yang ketiga pelatihan kompetensi pejabat pengadaan. Pada kesempatan pagi ini saya hanya ingin menjelaskan salah satunya, yaitu terkait dengan pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa level 1. Pelatihan ini saya merasa penting untuk menyampaikan karena kalau kita melihat perkembangan saat ini, LKPP dengan adanya keterbatasan SDM pengadaan barang jasa di Indonesia saat ini, maka sudah terbit surat edaran yang dapat memberikan kemudahan atau alternatif pilihan yang paling terakhir sebetulnya. Alternatif pilihan yang paling terakhir adalah ketika SDM yang bertugas melakukan pengadaan barang jasa di salah satu kementerian lembaga pemerintah daerah tidak dapat dipenuhi oleh jabat fungsional, maka pilihan terakhirnya dapat menggunakan pegawai yang minimal memiliki sertifikat kompetensi level 1 atau tingkat dasar. Saya ingin memberikan pemahaman yang banyak kepada Bapak Ibu ya, khususnya para ASN baik PNS maupun P3K yang saat ini belum memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, dan mungkin juga belum pernah mencoba untuk mendaftar dan mengikuti pelatihannya. Karena jujur kita di Tidore ini sudah beberapa kali kita melakukan sosialisasi terkait ini, tapi bisa jadi ada yang belum sempat untuk ikut pada pelatihan tersebut. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya ingin memberikan pengenalan agar Bapak Ibu bisa memiliki pemahaman yang baik terkait dengan kegiatan pelatihan tersebut. Saya langsung masuk ke slide-nya. Saya ingin membagikan ini slide yang saya dapatkan dari LKPP ini di tahun ini ya, juga seperti tahun-tahun sebelumnya LKPP kembali membuka pelatihan kompetensi berbasis MOOC. Ada 3 itu. Yang pertama kompetensi pengadaan barang jasa level 1, kemudian yang kedua kompetensi PPK TPC, yang ketiga kompetensi pejabat pengadaan. Saya fokusnya di yang level 1 ya. Ya, jadi ya ini pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa level 1 secara MOOC ini ada 36 jam pelajaran ya. 36 JP ya, jam pelajaran. 1 JP itu adalah 45 menit. Ini syaratnya adalah pesertanya adalah ASN atau anggota TNI, anggota Polri, BUMN, perusahaan, institusi lainnya dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat ya. Yang penting punya pendidikan minimal SMA atau sederajat, dan ASN ya. ASN berarti bisa PNS, bisa non PNS, P3K. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, belum memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Ini syaratnya, syarat untuk ikut di pelatihan ini. Tapi bukan berarti Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat tidak bisa
ikut belajar di sini sebetulnya bisa saja. Sebetulnya bisa saja Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat bisa mendaftar dan hanya ikut pelatihannya saja. Tapi tidak bisa mengikuti ujiannya. Tidak bisa mengikuti ujiannya. Kalau untuk belajar merefresh kembali pengetahuan sih bisa saja untuk mengikuti pelatihan pada setiap sesi. Kemudian yang berikut diusulkan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian atau pengembangan SDM atau UKPBJ. Jadi harus ada surat usulan atau bisa dalam bentuk surat tugas ya dari tiga tadi itu. Unit kerja yang membidangi kepegawaian, pengembangan SDM atau UKPBJ. Nah, ini saya sampaikan saja ini materinya ya, materi pada kegiatan pelatihan sertifikasi kompetensi level 1 itu ada mulai dari pertama BLC. BLC ini Building Learning Commitment, yaitu membangun komitmen belajar dan diakhiri dengan pretest. Jadi selalu diawali dengan pretest. Jadi peserta yang sudah terdaftar dan masuk mengikuti pelatihan wajib menjawab soal-soal di awal sebelum masuk ke materinya ya, pretest. Ini tidak dinilai, tidak ada penilaian harus nilainya sekian, berapapun bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar manajemen rantai pasok atau supply chain management. Ini waktunya 3 JP, kemudian yang berikut ada pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, 6 jam pelajaran, kemudian berikut melakukan perencanaan pengadaan barang jasa level 1, 4 jam pelajaran, kemudian melakukan pemilihan penyedia barang jasa level 1, 6 jam pelajaran, kemudian mengelola kontrak pengadaan barang jasa level 1, 6 JP juga, kemudian yang berikut mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola level 1, itu 4 JP, dan ada juga sesi namanya sesi sinkronus dalam atau recall materi. Sesi ini sebetulnya adalah sesi yang dibikin oleh LKPP dengan cara secara melalui Zoom pertemuan secara daring dalam rangka ada diskusi atau tatap muka langsung antara peserta dengan narasumber. Jadi supaya bisa ada semacam feedback dari peserta ketika dalam belajar secara mandiri dari beberapa modul bisa didiskusikan pada saat tersebut. Itu sesi sinkronus merupakan kesempatan bagi para peserta untuk berdiskusi langsung dengan narasumber yang ditugaskan oleh LKPP pada setiap sesi. Untuk pelatihan ini itu terjadwal setiap minggu itu pada hari Kamis. Pada hari Kamis pada jam 9 sampai jam 11 WIB ya. Waktu Indonesia Barat, berarti kita di sini jam 11 sampai jam 1. 11 sampai jam 1 siang. Itu sesi yang sudah terjadwal setiap minggu, peserta dapat mengikutinya, dan kewajibannya itu minimal 1 kali wajib mengikutinya. Ini sesi yang sangat penting yang bisa bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan modul pelatihan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan tryout juga. Tryout ini ada 3 jam pelajaran juga. Nah, ini jadi totalnya ada 36 jam pelajaran. Jadi ini Bapak Ibu ya, bagi yang saat ini yang sudah pernah ikut dan belum selesai, maupun yang saat ini belum pernah mencobanya, silakan mencobanya karena sesuai informasi dari yang kita ketahui dari LKPP bahwa saat ini LKPP sudah menurunkan level kesulitan soalnya, level tingkat kesulitan soalnya mulai diturunkan, sehingga potensi Bapak Ibu untuk bisa lulus itu semakin tinggi dibandingkan dengan di tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya orang mengatakan bahwa untuk ikut ujian untuk bisa mendapatkan sertifikat pengadaan barang jasa itu sangat sulit. Tapi info terbaru dari LKPP yang kita peroleh bahwa
tingkat kesulitan soalnya sudah mulai dikurangi sehingga kita semua bisa berpotensi, ya, Bapak Ibu semua bisa berpotensi untuk bisa lulus dan mendapatkan sertifikat. Kemudian yang berikut, nah ini saya ingin menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini LKPP membuka 7 batch, 7 batch ya, 7 sesi lah ya, 7 sesi pelatihan mulai dari bulan Januari ini sudah dibuka sampai batch ke-7 ya di Oktober dan November. Jadi silakan untuk bisa diikuti sesuai dengan waktu luangnya karena ini sifatnya belajar mandiri saja, belajar mandiri, menjawab soal secara mandiri dan menyelesaikan secara mandiri, dan kalau sudah selesai bisa ikut ujiannya secara online. Ikut ujian secara online. Nanti teknisnya akan disampaikan di kesempatan berikut. Pendaftaran akan ditutup pada hari ke-45 setiap batch-nya. Jadi perlu diingat bahwa setiap batch itu ada batas waktu pendaftarannya. Jangan sampai melewati, karena sudah lewat, maka biarpun masih dalam waktu pelaksanaan pelatihan, tapi kalau batas daftarnya sudah terlewati, maka tidak bisa ikut lagi di sesi tersebut dan harus ikut di sesi berikutnya. Oke, setiap pekan pada hari Kamis ya diselenggarakan sesi sinkronos ya, sudah saya sampaikan tadi. Peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan akan diikutsertakan pada uji kompetensi secara daring ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua modulnya tadi ya, materi-materi kita sudah menjawab semua dan minimal memenuhi standar apa namanya, ambang batas nilai ya. Ambang batas nilai kan 80 itu. Kalau sudah setiap modul itu minimal bisa mendapatkan 80, maka bisa lolos lanjut ke tahapan modul berikutnya sampai selesai. Kalau sudah selesai dan sudah tryout, maka Bapak Ibu berkesempatan untuk ikut ujian sertifikasinya secara daring. Demikian ya. Jadi saya pikir itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas lain, saya berharap Bapak Ibu semua untuk bisa, yang belum silakan mencobanya. Hal-hal yang kurang jelas bisa berkoordinasi langsung dengan bagian pengadaan barang jasa Kota Tidar Kepulauan. Kami siap melayani Bapak Ibu jika ada hal yang merasa belum jelas dan ingin dikonsultasikan lebih lanjut. Demikian. Atas perhatian, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.